Kali ini saya akan membuat podcast learning journal terkait kegiatan saya selama mengikuti Latsar CPNS golongan 3 angkatan 46 tahun 2022. Nama saya Dian Sawaryanto, jabatan analis dokumen perizinan, instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di mana untuk pembukaan Latsar CPNS golongan 3 angkatan 46 tahun 2022 ini dimulai pada hari Senin 30 Mei 2022 dengan Bapak Widya Iswara, Dr. Andes Arif Rafiq MSI, di mana beliau pada pertemuan pertama sekaligus membuka acara Latsar golongan 3 juga menjelaskan terkait sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan dan isu kontemporer. Di sikap bela negara, sebagai arti dari bela negara sendiri yaitu sikap perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Setiap warga negara juga mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Dan juga untuk wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Tujuannya yaitu wawasan kebangsaan yaitu membangun dan mengembangkan persatuan kesatuan. Salah satu manfaat dari wawasan kebangsaan yaitu adalah timbulnya rasa menjiwai semangat bangsa. Dan apapun tujuan dari wawasan kebangsaan yaitu mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Serta tidak lupa juga terkait isu-isu kontemporer, di mana isu kontemporer adalah salah satu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang yaitu masa modern. Jadi kita sebagai ASN, untuk menyikapi kita sebagai ASN yang paham akan terkait bela negara, bahwanya kita harus juga teratur dalam bersikap dan juga mempunyai akhlak, juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terkait wawasan kebangsaan, yaitu bentuk sikap kita sebagai ASN, yaitu bagaimana kita menjiwai bahwasanya timbulnya rasa menjiwai semangat bangsa. Kita juga mendorong akan kehidupan bangsa, mendukung aktivitas bangsa yang benar-benar positif, dan juga membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan antara rakyat Indonesia. Bahwasanya selain pemberian materi terkait wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer, kita juga mendapatkan tugas di agenda 1 hari ke-1, yaitu tugas membuat video dengan konsep bela negara, wawasan kebangsaan, dan juga isu kontemporer, di mana dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 berjumlah 3 orang, termasuk kelompok saya. Dan kelompok 2 yaitu 4 orang, kelompok 3 ada 3 orang. Kelompok 1 membahas konsep terkait wawasan kebangsaan, sementara kelompok 2 membahas terkait konsep isu kontemporer. Juga kelompok 3 membahas terkait bela negara. Di mana kelompok 1, kelompok saya mendapatkan konsep wawasan kebangsaan sebagaimana yang dibuat dalam video, bahwasanya diterangkan di situ terkait perlawanan rakyat Madura untuk menolak penjajah yang masuk ke wilayah Madura. Karena pernyataan penjajah, tepatnya Belanda, pada saat itu menyatakan bahwa hanya perlu waktu 24 jam untuk menguasai Madura. Dalam hal tersebut memang masuk akal. Belanda menyatakan hanya perlu waktu 24 jam untuk menguasai Madura karena dilihat dari segi persenjataan yang mereka miliki, itu lebih modern dibandingkan yang rakyat Madura miliki. Akan tetapi pihak rakyat Madura tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan lewat perang sabil, istilahnya pada waktu saat itu, di mana dipimpin oleh Letnan Ramli yang dibagi menjadi 2 pasukan. Yang pasukan belakang yaitu khususnya untuk menjaga-jaga, dan untuk pasukan yang kedua yaitu maju ke depan sampai naik ke amfibi, dipimpin oleh Letnan Ramli sendiri. Bahwasanya Letnan Ramli pada saat itu berhasil dibunuh oleh pihak Belanda dan meninggal di tempat tersebut. Madura melakukan aksi bela negara agar daerah Indonesia khususnya Madura tidak dijajah oleh pasukan Belanda lagi. Atas perjuangan rakyat Madura sendiri, pahlawan terdahulu kita, jadi bangsa Indonesia sampai saat ini merdeka.
Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus senantiasa menanamkan semangat berani berkorban terhadap tanah air. Baik bahkan nyawa sekalipun harus berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam saat sekarang ini, sikap bela negara tidak lagi dilakukan dalam peperangan, tetapi dengan menampilkan perilaku-perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia, senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kerasnya tantangan globalisasi yang justru mengikis rasa kebangsaan dan kecintaan warga negara terhadap tanah airnya. Jadi, NKRI harga mati. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan sebagai kegiatan saya di awal pertemuan Latsar CPNS golongan 3 angkatan 46 tahun 2022, agenda 1 hari ke-1. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 31 Mei 2022, agenda 1 hari kedua. Di mana pada agenda 1 hari kedua ini kita diberikan tugas mencari 5 permasalahan yang ada di internal kerja masing-masing. Lalu dampak yang terjadi jika hal tersebut dibiarkan, dan berikan solusi yang tepat menurut pendapat masing-masing mengenai permasalahan tersebut. Setelah saya teliti bahwasanya terkait permasalahan yang ada di sekitar instansi, dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang perizinan, dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan perubahan seperti ini, memancing setiap orang bisa dengan cepat membuat perizinan usaha. Namun tidak semua orang paham akan langkah-langkah proses pembuatan lewat situs oss.go.id. Dampaknya, untuk orang yang awam, mereka sangat kesulitan untuk melakukan pendaftaran perizinan secara online. Dan dikarenakan tidak adanya media promosi ataupun pamflet terkait langkah-langkah pengurusan perizinan, dan dikarenakan juga untuk pelayanan perizinan yang diletakkan di MPP, Mall Pelayanan Publik, yang berbeda dengan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu juga berimbas terhadap para pengurus surat perizinan beserta pelayanan bersama dinas-dinas yang lain, sehingga membuat orang kebingungan untuk menuju tempat pendaftaran izin tersebut. Untuk solusinya yaitu untuk yang konsisten sebaiknya sosialisasi kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan nantinya juga pihak kecamatan akan menyampaikan kepada pemerintah desa. Sementara nanti ketika di pemerintah desa akan mengundang seluruh masyarakatnya untuk melakukan sosialisasi terkait pendaftaran perizinan online. Seperti apa langkah-langkahnya, berkas apa saja yang harus dibawa. Mungkin itu nanti juga bisa disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya. Permasalahan yang kedua yaitu masih banyaknya instansi yang mengeluarkan surat izin dan juga berhubungan dengan instansi terkait. Dampaknya untuk orang yang melakukan pengurusan juga bingung terkait izin ini harus kemana pengurusannya. Dan juga apabila terjadi instansi terkait, maka pengurusan izin akan kesana kemari dalam pengurusan perizinan. Untuk solusinya, memastikan dan benar-benar diarahkan bahwasanya dalam pengurusan izin harus satu pintu. Dan untuk yang ketiga, belum adanya website DPM PTSP resmi terkait internal kantor sendiri sebagai perkenalan ke masyarakat. Dampaknya, masyarakat tidak paham terkait internal DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya saya singkat sebagai Dinas DPM PTSP. Solusinya yaitu membuat website resmi terkait internal DPM PTSP yang isinya pengenalan visi dan misi, tujuan, dan lain-lain sebagainya, yang memberikan informasi terhadap orang luar dan nantinya juga sebagai tempat promosi untuk DPM PTSP ke khalayak ramai di luar sana. Yang keempat yaitu struktural yang juga belum diupdate. Sebagian struktural kantor yang masih lama. Dampaknya bagi CPNS yang baru bergabung masuk di kantor tersebut juga sulit untuk menghafal struktural kantor. Solusinya yaitu
secara diupdate ke yang terbaru agar CPNS yang baru bergabung dan orang luar bisa dengan mudah mengenal struktural DPM PTSP. Permasalahan yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah kurangnya aturan terkait surat izin domisili usaha sebagai salah satu syarat pembuatan izin usaha. Ibaratnya surat keterangan domisili usaha ini masuk dalam salah satu syarat untuk memperoleh surat perizinan usaha. Nah, terkait ini dampaknya yaitu kepada pelaku usaha. Dengan dibutuhkannya surat keterangan domisili tersebut, maka pelaku usaha akan mengurus surat tersebut di kelurahan. Ini akan membuka jalan untuk pihak-pihak di pemerintah desa ataupun orang-orang yang menjadi pengajuan terhadap pemerintah desa. Ini akan membuka jalan untuk terbukanya tarif biaya yang kita tidak pernah tahu bentuk dan juga seberapa besar biaya yang sebenarnya diminta. Istilahnya seperti itu. Solusinya yaitu pemerintah kabupaten membuat aturan pembuatan surat izin domisili usaha di tingkat kelurahan beserta dengan penjelasan terkait biaya ataupun tarif agar tidak dijadikan sebagai penarikan biaya yang begitu besar. Atau untuk pemerintah menghapus aturan surat izin domisili usaha sebagai salah satu syarat dalam pengurusan izin. Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 2 Juni 2022, dalam pertemuan kali ini, Zoom Meet kali ini, kita membahas terkait tugas kita yang kemarin, yaitu pembuatan video dengan nuansa bela negara, isu kontemporer, dan juga wawasan kebangsaan. Bahwa saya kelompok 1, ada 3 orang atas nama Nanda Fadilah dan juga Rafli Prawira. Pembahasannya yaitu terkait bagaimana bentuk cerita dari video wawasan kebangsaan yang kalian buat. Jadi pada saat itu kita menjelaskan bahwasannya video tersebut yaitu bagaimana bentuk rakyat Madura yang tidak mau wilayahnya dikuasai oleh Belanda, dan juga aksi perlawanan mereka terhadap Belanda, juga bentuk dari perjuangan mereka mempertahankan Madura agar tidak dijajah penjajah luar. Dalam hal tersebut, ini juga menanamkan sikap berwawasan kebangsaan, bagaimana rakyat Madura itu sangat benar-benar mempertahankan dan juga tidak mau wilayahnya diambil alih oleh orang lain, juga mempererat persatuan mereka dan juga tidak mau Indonesia itu dijajah, khususnya wilayah Madura. Tidak juga itu, kami juga diberikan tugas individu terkait membuat isu kontemporer yang terjadi di minggu ini. Bagaimana bentuk kejadiannya, siapa tokoh yang terlibat, dan apa persepsi kita terkait isu kontemporer tersebut. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang ASN yang mempunyai wawasan kebangsaan? Tugas ini saya mengangkat judul terkait berita bohong. Isu kontemporer terkait berita bohong yang istilah sekarang bisa dibilang dengan kata hoax. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa. Untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu juga mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang bisa disingkat sebagai Undang-Undang ITE. Yang isinya juga tindakan memproduksi maupun meneruskan hoax adalah tindakan melanggar hukum. Dan juga pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan juga untuk masuk ke dalam posisi kasus berita, bahwasanya berawal dari sebuah unggahan video yang viral di media sosial, di mana video tersebut diambil saat Car Free Day pada hari terjadi di Solo, Jawa Tengah. Di mana video tersebut diunggah oleh akun Instagram dengan nama Natasha Tirza. Pada saat itu terjadi kegaduhan
Pengunjung CFD mendadak berlarian menjauhi kawasan Sriwedari. Rupanya mereka mendengar informasi bahwasannya menara Masjid Sriwedari Solo yang belum selesai pembangunannya hendak ambruk. Atas kejadian ini maka diklarifikasi bahwasanya kabar tersebut tidak benar atau hoaks. Sehingga dengan kejadian tersebut banyak hal yang dirugikan sehingga membuat kekhawatiran yang begitu besar. Tokoh-tokoh yang terlibat di sini yaitu pemerintah Kabupaten Solo. Bagaimana pemerintah Kabupaten Solo juga terserang oleh berita hoaks akan terkait pembangunan yang berada di Solo, bahwasanya akan ambruk. Ini juga mempelintir terhadap kepemerintahan Kabupaten Solo. Pengunggah video dan para pengunjung Car Free Day pada saat itu di kawasan Masjid Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Persepsi saya yaitu salah satu hal yang harus kita teliti, salah satunya yaitu ketika kita menerima pesan media, sebaiknya kita koreksi dulu secara detail, apalagi berita tersebut belum pasti kebenarannya. Berita hoax menjadi trending akhir-akhir ini dan membahayakan untuk khalayak ramai. Bisa dengan mudah menyerang kekhawatiran seseorang hingga menjadi takut berita itu terjadi. Solusinya yaitu sebagai ASN kita harus mengetahui dan memahami ciri-ciri dan bentuk dari berita hoax tersebut. Yang pertama kita dilihat dari kejelasan berita, memaksa pihak tertentu menyebarkan berita tersebut, gambar dan video tidak diberikan secara detail, dan tidak pasti kapan kejadian itu terjadi. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa menyaring sebuah informasi tersebut. Kita mulai dari lingkaran sekitar, di mana kita juga harus mengupdate hal-hal yang benar positif, baik skala regional maupun global. Menanamkan sikap berhati-hati sekitar lingkungan dalam mempercayai sebuah berita. Mengusahakan menemukan kebenaran berita yang sebenar-benarnya. Memberitahu lingkungan sekitar, kerabat-kerabat dekat, dan juga lewat update media terkait tips-tips untuk menghindari berita hoax. Untuk menghindari berita hoax, di sini ada tips-tips, yaitu nomor 1, kenali siapa yang menyebarkan informasi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita harus kenali dulu ini dari siapa kita mendapatkan informasi, orangnya di mana, orangnya siapa, mungkin itu. Nomor 2 yaitu jangan terpengaruh ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Untuk masyarakat sekitar ataupun anak-anak muda sekarang, bahwasanya ketika kita mendapatkan informasi, kita harus benar-benar teliti. Kita saring dulu informasi tersebut. Jangan ketika kita mendapatkan informasi dan informasi itu memang benar menarik, namun terjadi hoax, maka jangan ikut-ikutan untuk menyebarkan berita tersebut. Mungkin yang saya tangkap seperti itu. Yang ketiga yaitu menyebarkan berita yang positif berdasarkan fakta sebagai upaya perlawanan terhadap berita hoax. Bahwasanya kita juga harus menyebarkan berita-berita yang positif berdasarkan fakta, dan juga paling tidak itu juga benar-benar detail sehingga masyarakat yakin bahwa ini benar-benar bukan hoax. Ayo kita bersama tolak hoax untuk era saat ini, karena memang media itu sangat berbahaya untuk penyebaran berita, menjadi salah satu trending untuk era pada saat ini. Mungkin itu penjelasan saya terkait agenda 1 hari ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.